Bagaimana jika saya katakan bahwa saat Anda memohon padanya untuk tinggal, Anda menyegel takdirmu? Bahwa saat Anda mencoba meyakinkannya untuk menjelaskan diri Anda dan memperjuangkan apa yang sudah hilang, Anda menjadi tak terlihat di matanya. Kebenaran itu pahit, tetapi rasa hormat dan ketertarikan tidak pudar, karena waktu mereka lenyap saat Anda menyerahkan kekuatan Anda. Dan itulah yang Anda lakukan. Anda menyerahkan harga diri Anda padanya di atas piring perak. Anda pikir dengan menunjukkan rasa sakit Anda, dia akan mengerti, peduli, dan mempertimbangkan kembali. Tetapi tidak. Itu hanya menegaskan apa yang sudah dia duga, bahwa Anda lebih membutuhkannya daripada dia membutuhkan Anda, bahwa dia adalah hadiah dan Anda yang memohon untuk dipilih. Anda di sini karena dia pergi, karena Anda merasa hancur, karena Anda mencari jawaban. Aku akan memberikannya padamu, tetapi Anda tidak akan menyukai apa yang Anda dengar. Ini bukan tentang mendapatkannya kembali. Ini bukan tentang membuktikan diri Anda padanya. Ini tentang mendapatkan kembali apa yang telah hilang saat Anda menempatkannya di atas diri Anda. Harga diri Anda, kendali Anda, ketabahan Anda. Ketabahan bukanlah tentang menekan emosi, tetapi tentang menguasainya. Ini adalah tentang memahami bahwa rasa sakit itu sementara, tetapi cara Anda menanggapinya menentukan segalanya. Yang lemah bereaksi, yang kuat bertahan, yang kuat menghilang dan membangun kembali. Sekarang Anda punya pilihan, tenggelam dalam mengasihani diri sendiri, mengejar hantu, dan menjadi pria yang tidak akan pernah dia hormati lagi. Atau memutuskan untuk memutuskan hubungan, mempertajam pikiran Anda, dan menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa dia jangkau lagi. Anda pikir Anda kehilangan dia, tetapi yang sebenarnya hilang adalah diri Anda sendiri. Dan itulah yang akan kita perbaiki jika Anda selesai mengejar hantu. Jika Anda siap untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku melepaskan apa yang tidak dapat aku kendalikan. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, Anda memohon, dan itu adalah kesalahan pertama yang harus diakui. Mari kita perjelas dengan tegas. Memohon seseorang untuk tinggal justru merupakan cara tercepat untuk membuat mereka menjauh. Saat seseorang mulai menarik diri, menunjukkan tanda-tanda perbedaan dalam sikap, atau bahkan ketika mereka meminta ruang, Anda cenderung panik. Anda berpikir bahwa dengan terus mengingatkan betapa besar cinta yang Anda miliki, atau dengan memohon lebih keras, mereka akan menyadari nilai kehadiran Anda. Namun bukan demikian cara kerjanya. Ketika Anda memohon, secara tidak langsung Anda mengikis setiap ons rasa hormat yang pernah mereka miliki terhadap Anda. Bukan karena Anda menunjukkan emosi. Sebaliknya, karena hal itu menampakkan ketergantungan yang berlebihan. Anda pada akhirnya menjelaskan bahwa tanpa kehadiran mereka, Anda tersesat. Dan saat mereka merasakan kelemahan tersebut, mereka menyadari bahwa kekuatan telah berpihak pada mereka. Mereka tahu bahwa dalam hubungan ini, Anda lebih membutuhkan mereka daripada mereka yang benar-benar membutuhkan Anda. Dan dalam ketidakseimbangan seperti itu, ketertarikan tidak dapat bertahan lama. Rasa hormat tidak diperoleh dari sekadar kata-kata manis atau janji kosong, melainkan dari kehadiran yang nyata dan cara Anda membawa diri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda memiliki kekuatan untuk pergi ketika Anda tidak lagi dihargai? Bukankah seharusnya Anda bisa meninggalkan situasi yang merendahkan harga diri daripada terus berpegang pada harapan yang telah memudar? Anda tidak pergi, Anda tetap berpegang, terus memohon, bahkan mencoba bernegosiasi dengan seseorang yang sudah mengambil keputusan untuk berpisah. Dengan melakukan itu, Anda secara tidak sadar mengubah diri Anda menjadi cerminan dari pria yang kehilangan kemampuannya untuk menghargai dirinya sendiri. Seorang pria yang seharusnya tahu nilainya, tidak perlu mengejar dengan putus asa, tidak perlu kehilangan kendali atas emosinya saat menghadapi kepergian seseorang. Ini bukan tentang mereka, ini tentang Anda, tentang apakah Anda akan terus membuat keputusan dari tempat putus asa atau akhirnya mendapatkan kembali harga diri yang hilang. Jika Anda siap untuk mengambil kembali kendali, mari tunjukkan tekad Anda dengan komentar. Saya menolak untuk mengemis untuk apa yang sudah pergi. Nomor 2, dia tidak merindukan Anda. Dia merindukan kekuatan yang Anda berikan padanya. Mungkin Anda berpikir bahwa dia menyesali keputusannya, bahwa dia duduk termenung, merindukan kehadiran Anda, dan berharap agar tidak pernah terjadi perpisahan. Namun, realitasnya berbeda. Dia tidak merindukan kehadiran Anda sebagai pribadi yang dicintai, melainkan validasi, kekuatan,
dan perasaan diinginkan yang dengan mudah Anda tawarkan tanpa syarat. Saat Anda bersama, setiap detik kehadiran Anda seolah menjadi alat bagi dirinya untuk merasakan kendali. Dengan satu pesan, tatapan, atau sejenak kebersamaan, dia dapat mengatur emosi Anda dan memperkuat rasa kekuasaannya. Ketika dia memilih untuk pergi, yang ia inginkan sebenarnya bukanlah penyesalan dari pihak Anda, melainkan agar Anda terus merasa terikat dan memberi energi pada egonya. Dia berharap Anda akan mengejarnya, menderita, dan terus secara tidak sadar mengokohkan posisi dirinya dalam hidup Anda. Namun apa yang terjadi ketika Anda berhenti bermain dalam permainan itu? Ketika Anda memilih untuk tidak merespon, ketika Anda menghilang tanpa memberikan kesempatan baginya untuk mengendalikan, secara perlahan, kekuatan yang selama ini ia nikmati atas Anda mulai sirna. Bukan karena ia tiba-tiba menyadari nilai kehadiran Anda, melainkan karena kendali yang dulu begitu kuat mulai hilang dari genggamannya. Fakta bahwa seorang wanita tidak akan menghormati pria yang mudah dikendalikan semakin menegaskan bahwa dengan terus memberikan energi pada seseorang yang telah memilih untuk pergi, Anda hanya memperkuat persepsi bahwa ia masih memiliki sebagian dari diri Anda. Oleh karena itu, keputusan paling kuat yang dapat Anda ambil adalah dengan memutuskan semua hubungan dengan tegas, bukan karena dendam atau balas, melainkan karena seorang pria yang benar-benar menguasai dirinya tidak akan membiarkan siapapun menentukan nilai dirinya. Jika Anda sudah lelah menjadi sumber validasi bagi orang lain dan siap untuk mengambil kembali kendali penuh atas hidup serta energi Anda, tunjukkan komitmen Anda dengan pernyataan, "Saya mengendalikan energi saya, tidak ada orang lain yang melakukannya." Dengan begitu, Anda bukan hanya mengembalikan harga diri yang sempat hilang, tetapi juga membuka jalan menuju pertumbuhan dan kebebasan yang sejati. Nomor 3, rasa sakit Anda adalah validasinya. Mungkin saat ini Anda berpikir bahwa ia telah melupakan Anda, menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa kehadiran Anda, sementara Anda terjebak dalam serpihan kenangan yang menyakitkan. Namun, bayangkan sejenak jika penderitaan Anda justru menjadi bukti kekuatan yang selama ini ia nikmati. Setiap pesan yang Anda kirim, setiap kali Anda membuka media sosialnya, dan bahkan setiap percakapan yang menyelipkan namanya, secara tidak sadar mengukuhkan bahwa ia masih memiliki kendali atas emosi dan pikiran Anda. Rasa sakit yang Anda tunjukkan itu, tanpa Anda sadari, memberi makan pada egonya. Membuktikan bahwa walaupun ia telah pergi, ia masih memiliki pengaruh yang sangat besar atas diri Anda. Ketika ia memilih untuk meninggalkan, apa yang sebenarnya ia cari bukanlah penyesalan atau upaya untuk mengembalikan hubungan, melainkan kepastian bahwa dirinya tetap menjadi sumber kekuatan dalam hidup Anda. Ia ingin melihat Anda terus mengejarnya, merasakan penderitaan Anda, dan dengan begitu ia merasa tetap berkuasa. Semakin Anda merespons, semakin jelas terlihat bahwa posisinya di hati Anda belum tergantikan. Bagi seorang wanita yang bijak, kekaguman tidak diberikan kepada pria yang membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan atau yang terus-menerus mengulurkan harapan kepada seseorang yang sudah memilih untuk pergi. Sebaliknya, ia menghargai pria yang mampu berdiri tegak, mengendalikan emosinya, dan menolak untuk menjadi sumber validasi bagi orang lain. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mengubah dinamika permainan yang selama ini berlangsung. Ketika Anda memutuskan untuk tidak lagi mengulurkan tangan, ketika Anda memilih untuk tidak merespons setiap panggilan atau isyarat yang diharapkan olehnya, perlahan-lahan Anda menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri sendiri. Dengan tidak memberikan reaksi yang biasa Anda tunjukkan, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda tidak lagi menjadi objek yang dapat dengan mudah dikendalikan. Pada titik itulah, kekuasaan yang selama ini ia nikmati mulai terkikis, dan ia mungkin mulai mempertanyakan apakah pengaruhnya atas Anda benar-benar sekuat yang selama ini ia bayangkan. Perjalanan menuju pembebasan dari pengaruh masa lalu bukanlah hal yang mudah. Rasa sakit yang Anda alami adalah cermin dari perjuangan batin Anda. Dan mengakui bahwa rasa sakit itu telah menjadi validasi atas keberadaan dirinya hanyalah langkah pertama menuju pemulihan. Setiap detik yang Anda habiskan dalam kesedihan hanyalah investasi yang membuat posisi Anda semakin lemah dan semakin memperkuat bayangan masa lalu yang ingin ia pertahankan. Seorang pria yang benar-benar menguasai dirinya tidak akan membiarkan siapapun mendikte nilai dirinya atau merusak harga dirinya melalui penderitaan yang terus-menerus. Jika Anda merasa sudah lelah memberi energi pada seseorang yang hanya ingin menikmati kekuasaannya, maka inilah saatnya untuk memutuskan rantai yang mengikat. Ambillah langkah berani untuk menghentikan siklus penderitaan
dan biarkan diam Anda menjadi pernyataan yang paling kuat. Diamku adalah kekuatanku. Dengan demikian, Anda tidak hanya membebaskan diri dari beban masa lalu, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna, di mana kendali atas emosi dan harga diri sepenuhnya ada di tangan Anda. Kini, pilihlah untuk melangkah maju dengan keyakinan, karena setiap keputusan yang diambil dari kekuatan batin akan membawa Anda lebih dekat pada kebebasan dan pertumbuhan sejati. Nomor 4. Anda harus menjadi pria yang tidak lagi ia kenali. Versi diri Anda yang dulu selalu memohon, menderita, dan terus mengejar, pria itu sudah tiada, dan justru itu merupakan titik awal kebangkitan sejati Anda. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali jati diri yang hakiki adalah dengan bertransformasi menjadi sosok yang benar-benar baru. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepadanya atau sebagai balas dendam, melainkan karena pria yang pernah Anda tunjukkan tidak cukup, baik baginya maupun yang lebih penting untuk diri Anda sendiri. Saat ini ia merasa telah mengenal Anda dengan sangat dekat. Ia yakin telah memahami setiap kelemahan dan pola emosional yang ada dalam diri Anda. Dalam benaknya, ia percaya bahwa jika ia menginginkan kesempatan kedua, segala sesuatu masih bisa diatur kembali, karena Anda tetaplah pria yang sama yang dulu menempatkannya di puncak prioritas. Namun bayangkan apa yang akan terjadi ketika ia menyaksikan perubahan radikal dalam diri Anda. Ketika ia mendapati bahwa sosok yang pernah begitu terobsesi dan tergantung padanya telah menghilang dan tergantikan oleh pria yang lebih kuat, lebih dingin, dan lebih disiplin, maka benih keraguan mulai tumbuh dalam pikirannya. Ia tidak lagi melihat sosok yang mudah diatur atau dikenalnya. Transformasi ini tidak terjadi melalui pesan-pesan atau usaha membuktikan sesuatu dengan kata-kata, melainkan melalui kehadiran nyata dan cara Anda menjalani hidup. Ketika Anda naik level, menguasai emosi Anda, dan memilih untuk menghilang dari dunianya, kemudian muncul kembali sebagai sosok yang tak terjangkau, maka dinamika kekuasaan antara Anda dan dia akan berubah secara fundamental. Banyak pria gagal pada titik inilah karena mereka beranggapan bahwa penyembuhan datang seiring berjalannya waktu. Namun, waktu tidak akan mengobati luka jika Anda sendiri tidak berani mengambil langkah untuk berubah. Anda harus meruntuhkan segala versi diri yang dulu membuat Anda mudah diprediksi dan lemah. Hancurkan bayangan masa lalu yang membuat Anda terjebak dalam pola yang sama. Jadilah seseorang yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh dirinya untuk ditinggalkan, sebuah sosok yang mandiri dan penuh integritas, sehingga ketika ia akhirnya menyadari perubahan itu, kehadiran Anda tidak lagi memiliki daya tarik seperti sebelumnya. Perubahan sejati terjadi ketika Anda melepaskan diri dari kerangka lama dan menggantikannya dengan keberanian untuk mengukir jalan hidup Anda sendiri, bukan sebagai pelengkap kehadirannya, tetapi sebagai penentu nilai dan harga diri Anda. Perjalanan untuk meraih kembali kekuatan sejati dan harga diri tidaklah mudah, namun setiap langkah kecil menuju transformasi merupakan kemenangan besar. Anda tidak hanya membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, tetapi juga membangun fondasi baru yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah. Jika Anda sudah lelah hidup dalam kebiasaan yang membatasi dan siap untuk berevolusi, tunjukkan tekad itu dengan menyatakan, versi sebelumnya aku tak ada lagi. Dengan begitu, Anda tidak hanya membuktikan pada dunia bahwa Anda mampu berubah, tetapi juga menunjukkan pada diri sendiri bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju sebagai pribadi yang tak tergoyahkan. Nomor 5, dia akan kembali, tetapi Anda tidak akan menginginkannya lagi. Inilah kenyataan yang jarang diungkapkan. Suatu saat nanti, ketika keheningan mulai terasa terlalu berat, ketika perhatian yang dulu begitu menggebu-gebu mulai memudar, dan ketika ia menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang ia anggap akan selalu ada, ia akan mencari alasan untuk menghubungi Anda kembali. Mungkin ia akan mengirimkan pesan singkat, bagaimana kabarmu? Atau sekadar mengirimkan sebuah kenangan dalam bentuk postingan yang tak sengaja muncul, seolah ingin menuntun Anda kembali ke masa lalu. Namun ketika saat itu tiba, segala sesuatu akan berbeda, bukan karena kehadiran Anda telah berubah, melainkan karena Anda telah berubah secara mendasar. Pria yang pernah terobsesi, yang tidak bisa tidur malam karena memutar ulang setiap percakapan dan merenungi setiap kesalahan, telah lama hilang. Versi diri Anda yang dulu begitu rentan dan terus-menerus mencari kepastian, telah berubah menjadi seseorang yang mandiri dan penuh keyakinan. Transformasi ini membuat setiap upaya untuk menarik Anda kembali menjadi tidak relevan.
Anda tidak lagi menunggu kehadirannya, tidak lagi memanjatkan harapan bahwa kehadiran masa lalu dapat mengisi kekosongan Anda. Bahkan ketika ia berusaha masuk kembali ke dalam hidup Anda, dengan segala cara dan keinginan untuk mendapatkan kembali kekuasaannya, Anda telah menemukan kekuatan dalam melepaskan masa lalu dan menatap masa depan. Ironisnya, ketika Anda berhenti menginginkan kehadirannya dan benar-benar melepaskan, maka ia yang akan merasakan kekosongan. Bukan karena ia tiba-tiba menyadari nilai kehadiran Anda, melainkan karena ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas Anda. Bagi seseorang yang dulu pernah merasakan kekuasaan melalui hubungan dengan Anda, perasaan kehilangan kendali ini tentu sangat menyakitkan. Tidak ada yang lebih mengguncang daripada menyadari bahwa orang yang dulu dianggap sebagai sumber energi telah berubah menjadi sosok yang tidak lagi bisa dijangkau. Perjalanan ini bukan tentang membalas dendam atau sekadar menunjukkan bahwa Anda bisa melupakan, melainkan tentang menemukan kembali harga diri dan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik luka. Anda telah belajar bahwa menunggu kepulangan masa lalu hanya akan membuat Anda semakin terjebak dalam kenangan yang tidak lagi relevan dengan kehidupan Anda saat ini. Jika Anda merasa sudah selesai menunggu bayang-bayang masa lalu untuk kembali, dan jika Anda siap melangkah maju dengan keyakinan yang baru, maka inilah waktunya untuk mengungkapkan tekad itu. Tunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkan kehadirannya, dan bahwa yang terpenting sekarang adalah perjalanan Anda ke depan. Komentarkan pernyataan ini sebagai wujud kebebasan dan kekuatan Anda. Aku tidak punya apa-apa untuk kembali, hanya tempat untuk dituju. Dengan begitu, Anda membuktikan bahwa transformasi Anda telah selesai, dan bahwa masa depan Anda kini ditentukan oleh keberanian dan kematangan yang telah Anda capai. Nomor 6, diam lebih kuat daripada kata-kata. Mungkin Anda berpikir bahwa penutupan hubungan bisa dicapai melalui percakapan panjang, di mana Anda bisa mengungkapkan semua perasaan, menjelaskan diri, dan berharap bahwa dengan begitu, segala sesuatu akan kembali seperti semula. Namun, itu hanyalah ilusi. Kata-kata, sekuat apapun ungkapan tersebut, tidak mampu mengembalikan rasa hormat yang telah hilang. Mereka tidak membuat seseorang menyesal kehilangan Anda, dan tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Sebenarnya, diam yang memiliki kekuatan sejati. Ketika Anda memilih untuk berhenti merespon, ketika Anda memutuskan untuk tidak terlibat dalam dialog yang penuh emosi, dan ketika Anda menghilangkan diri Anda sepenuhnya dari lingkaran kehidupannya, disitulah dampak nyata mulai terasa. Orang cenderung mengharapkan reaksi, mereka mendambakan argumen, pesan panjang, dan upaya putus asa untuk didengar. Namun ketika Anda dengan sengaja tidak memberikan apapun, ketika Anda menghapus keberadaan Anda dari dunia mereka, keheningan Anda berbicara dengan suara yang jauh lebih lantang. Keheningan itu seolah-olah memaksa mereka untuk merenung, mempertanyakan pilihan-pilihan yang telah mereka buat, dan merasakan beban dari ketidakhadiran Anda. Diam Anda menyampaikan pesan yang sangat tegas, bahwa Anda tidak menunggu penjelasan atau upaya perbaikan, bahwa Anda tidak bergantung pada validasi dari orang lain untuk merasa utuh. Dengan tidak memberi respons, Anda mengirimkan sinyal bahwa Anda memiliki hal-hal yang jauh lebih penting untuk dikerjakan daripada terus berkutat pada masa lalu. Tindakan ini merupakan bentuk penolakan terhadap dinamika yang membuat Anda kehilangan kendali atas diri sendiri. Setiap kali Anda merespons, tanpa sadar Anda mengulangi siklus yang sama, sebuah pola yang secara implisit menegaskan bahwa tidak peduli berapa lama waktu berlalu, ia masih memiliki kekuasaan atas emosi dan pikiran Anda. Dalam dunia di mana banyak orang percaya bahwa komunikasi adalah kunci untuk menyelesaikan segala hal, Anda menunjukkan bahwa terkadang keheningan adalah jawaban yang paling ampuh. Ketika Anda memilih untuk tidak memberikan reaksi yang diharapkan, Anda memaksa mereka untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Anda tidak lagi menjadi sumber validasi, dan dengan demikian, kendali yang pernah mereka miliki atas Anda mulai terkikis perlahan. Keheningan Anda merupakan pernyataan yang jelas. Saya tidak membutuhkan penjelasan atau justifikasi dari siapapun. Perjalanan menuju pemulihan dan penguatan harga diri seringkali dimulai dengan keputusan untuk berhenti memberi energi pada orang lain. Dengan memilih untuk tetap diam, Anda menunjukkan bahwa Anda sudah tidak lagi terjebak dalam permainan emosi yang merusak.